Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Reskita. Saya dari kelas 10 IPA 5. Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Pasti pernah terlintas di pikiran teman-teman, kenapa sih harus planet bumi yang layak untuk kehidupan? Kenapa bukan Merkurius? Kenapa bukan Venus? Kenapa bukan Mars ataupun Neptunus? Nah, karena bumi ini memiliki kelebihan tersendiri, teman-teman. Kelebihan itu yang menjadikan bumi layak untuk menjadi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa saja? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, langsung saja kita nonton video berikut ini. Adanya sumber energi. Semua makhluk hidup memerlukan energi. Agar suatu planet layak untuk menjadi suatu tempat kehidupan, maka planet itu harus memiliki sumber energi yang tersedia secara terus-menerus, secara melimpah sepanjang waktu. Nah, planet bumi ini memiliki kriteria tersebut, teman-teman. Setiap saat matahari memancarkan energinya ke seluruh penjuru dunia dan sebagiannya lagi ke permukaan bumi. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa agar suatu planet mendapatkan sumber energi secara terus-menerus, secara melimpah, maka planet itu harus berada di lingkungan tata surya tertentu. Apakah planet kita berada di dalam tata surya tertentu tersebut? Ya, jawabannya pasti iya. Karena apabila suatu planet tidak berada di dalam suatu tata surya tertentu, maka planet tersebut tidak akan mendapatkan sumber energi secara terus-menerus. Lokasi planet berada pada zona kehidupan. Lokasi planet berada pada zona kehidupan itu maksudnya apa? Maksudnya itu planet tersebut tidak terlalu jauh dan tidak pula terlalu dekat dengan matahari. Contohnya itu adalah bumi. Bumi tidak terlalu jauh dan tidak pula juga terlalu dekat dengan matahari, teman-teman. Akibatnya, suhu di permukaan bumi nyaman dan aman untuk makhluk hidup. Jarak bumi dari matahari pun demikian dapat menghindarkan bumi dari jangkauan badai matahari yang pada tanggal 1 Desember 2011 semburannya itu mencapai planet Merkurius. Planet memiliki atmosfer. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk proses kehidupannya seperti bernafas, fotosintesis, dan lain-lain. Udara yang membentuk atmosfer bumi terdiri atas berbagai gas dengan susunan tertentu. Atmosfer yang menyelimuti bumi memiliki ketebalan kurang lebih 1000 km. Di muka bumi udara begitu mampat dan makin ke atas semakin renggang. Atmosfer yang menyelimuti bumi memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Meteor yang jatuh ke bumi akan terbakar setelah memasuki atmosfer, sehingga makhluk hidup di bumi akan terhindar dari bahaya. Atmosfer juga menyaring sinar-sinar dari luar angkasa yang membahayakan kehidupan manusia. Hanya beberapa sinar tertentu yang dapat menembus lapisan atmosfer, antara lain sinar-sinar yang tidak membahayakan dan berguna untuk kehidupan, antara lain sinar cahaya nampak dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sangat penting untuk proses fotosintesis tanaman dan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Sebagian besar sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari ditahan oleh lapisan ozon dan hanya sebagian kecil yang masuk ke permukaan bumi. Planet yang tidak memiliki atmosfer dan atmosfernya tipis, planet tersebut tidak layak untuk menampung kehidupan. Selain atmosfer, ada juga sabuk Van Allen, yaitu suatu lapisan yang terbentuk akibat keberadaan medan magnet bumi. Juga berperan sebagai perisai terhadap radiasi berbahaya dari luar angkasa. Radiasi ini yang dipancarkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian bagi makhluk hidup. Jika saja sabuk Van Allen tidak ada, maka badai matahari dan jilatan api matahari yang berkali-kali akan dapat menghancurkan kehidupan di muka bumi. Namun badai matahari tidak mampu menembus
sabuk Van Allen yang membentuk medan magnet berjarak 40.000 mil atau 64.360 km dari bumi. Karena saat menghujani medan magnet, badai matahari yang berupa hujan partikel itu memudar dan dibelokkan mengelilingi medan magnet tersebut. Teman-teman tahu tidak medan magnet bumi itu berasal dari mana? Medan magnet bumi itu berasal dari nikel dan besi yang berada di bumi, yang dipanaskan melalui inti bumi, dan panasnya tersebut naik hingga ke permukaan bumi dan menjadi sabuk Van Allen yang melindungi atau yang menjadi perisai bumi. Planet itu terdapat air. Kriteria kelayakan utama suatu planet adalah daerah luas untuk air, kondisi yang baik untuk terhubungnya molekul-molekul organik kompleks, dan adanya sumber energi untuk menyokong metabolisme. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Oleh karena itu, untuk kelayak hunian suatu planet, maka di planet itu harus tersedia cukup air. Total volume air di bumi adalah sekitar 1.386 juta kilometer kubik. 97% berupa air asin dan hanya 3% berupa air tawar, yang lebih dari 2/3 bagiannya berada dalam bentuk es glasier dan es kutub. Bila tidak ada air, maka kehidupan di bumi akan punah. Namun demikian, yang perlu diwaspadai adalah terjadinya perubahan iklim karena dapat memberikan efek yang signifikan terhadap persebaran air di dunia. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara iklim dan daur hidrologi. Kondisi terestrial. Planet layak huni jika sebagian permukaannya berupa bebatuan, dingin, dan dapat digunakan untuk hidupnya tumbuh-tumbuhan. Permukaan planet yang berupa massa gas atau gas panas atau benda cair liat panas tentu tidak dapat dijadikan tempat hunian. Di antara planet-planet dalam tata surya, hanya planet bumi yang memiliki sifat kelayak hunian. Bumi memiliki sistem pertahanan yang canggih dari bahaya terhadap gempuran berbagai benda langit. Seluruh bagian bumi, dari masanya hingga kemiringan porosnya, rotasi dan revolusinya terhadap matahari, dari susunan atmosfernya hingga komposisi pembentuk udara yang melingkupinya, serta kondisi terestrialnya ditetapkan dengan sangat cermat dan tetap agar sesuai dengan kehidupan. Nah, itu tadi video kenapa planet bumi layak untuk kehidupan makhluk hidup, mulai dari manusia, tumbuhan, maupun hewan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.